Adzaruriyatul khams adalah kepentingan atau tujuan disyariatkan hukum Islam yang mencakup 5 hal pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Islam memerintahkan kepada setiap kebaikan dan melarang setiap keburukan. Setiap perintah agama Islam pasti mengandung manfaat dan kebaikan, dan sebaliknya, setiap larangan agama Islam pasti mengandung kerugian dan kejelekan. Salah satu bukti yang menunjukkan ketinggian Islam adalah disyariatkannya hudud atau hukuman terhadap pelanggar pidana dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam kejahatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain, baik materi, moral, maupun jiwa. Oleh karena itu, Islam sangat ketat dan tegas di dalam melindungi umat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, kehormatan, akal. Dzaruriyatul khams ada 5, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Pertama, hifdzuddin, memelihara agama adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi, contohnya sholat 5 waktu. Allah menjaga agama dari kerusakan karena agama merupakan dzaruriyat yang paling besar dan terpenting, maka syariat juga mengharamkan murtad, memberi sanksi kepada orang yang murtad dan dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Untuk menjaga agama, realisasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu beriman kepada Allah, mencintainya, mengagungkannya, mengetahui asma dan sifat Allah, dan sebagainya. Kedua yaitu memelihara jiwa. Memelihara jiwa adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam arti luas. Contoh adalah larangan membunuh, menganiayaan, dan sebagainya. Islam dengan tegas mengharamkan pembunuhan, yaitu menumpahkan darah kaum muslimin. Bagi yang menumpahkan darah kaum muslimin dengan sengaja, maka Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras, sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 93, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Hifdzun nafsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu mewajibkan pelaksanaan qisas. Yang ketiga yaitu hifdzul mal, memelihara harta. Islam menjaga harta, yakni suatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Untuk menjaga harta, maka Islam mengharamkan segala bentuk pencurian, yaitu mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan dan kerelaannya. Mencuri juga termasuk dosa terbesar dari dosa-dosa besar, sehingga pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat buruk, yaitu potong tangan. Sesuai Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38, wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'um bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di antara cara dalam pemeliharaan harta ialah: 1. Islam mewajibkan beramal dan berusaha. 2. Melihara harta manusia dalam kekuasaan mereka. 3. Islam menganjurkan bersedekah dan lain sebagainya. 4. Yaitu memelihara keturunan. Sebagai penjagaan terhadap nasab, maka Islam mengharamkan perzinahan dan segala sarana yang mengantar kepada perbuatan tersebut, seperti berbicara, melihat, dan mendengar hal-hal yang haram yang memicu terjadinya perbuatan zina.
Sesuai Quran Surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Larangan Allah untuk tidak mendekati zina lebih keras dan mendalam daripada larangan untuk melakukannya. Atau dengan bahasa lain, jika hanya sekedar mendekati saja diharamkan, maka melakukannya sangat lebih haram lagi. Maka, untuk menjaga manusia dari kekejian tersebut, Islam mewajibkan hukuman dera 100 kali bagi perjaka atau gadis yang berzina dan diasingkan selama 1 tahun, sesuai Quran Surah An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Pemeliharaan keturunan ini bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu anjuran untuk melakukan pernikahan, persaksian dalam pernikahan. Yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu memelihara akal. Akal merupakan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan binatang. Sarana menjaga akal ialah ilmu. Jalan terpenting untuk mendapatkan ilmu adalah dengan membaca, sesuai dengan Quran Surah Al-Alaq ayat 5, Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebagai bentuk penjagaan terhadap akal, Islam mengharamkan miras dan narkoba dengan berbagai jenisnya. Sesuai Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah mengharamkan khamar karena di dalamnya terkumpul berbagai kerusakan, dapat menghancurkan kepribadian, membunuh akal, serta memusnahkan harta dengan tanpa guna. Maka, untuk menjaga akal, Islam mewajibkan pelaksanaan hukuman dera bagi peminum khamar sebanyak 80 kali